Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk mengeksplor tempat-tempat unik ya, tempat-tempat yang sangat menakjubkan begitu. Di sini saya masih ditemani oleh Kang Mul. Oke Kang, kita sudah sampai di lokasi, yang mana lokasi ini adalah tempat mencari keberuntungan Kang. Lokasi ini sering didatangi oleh masyarakat sekitar atau masyarakat di luar desa ini untuk mencari sebuah keberuntungan. Seperti apa itu Kang? Kalau boleh diceritakan lebih luas seperti apa? Nah, keberuntungan kan banyak Kang ya. Iya. Ada yang datang ke sini untuk supaya melamar kerjanya jadi hasil. Ada yang terbelit hutang, hutangnya jadi lunas. Ada yang kayak semacam pingin jabatannya pun bisa diraih. Artinya tergantung niat orang yang datang ke sini, yang tujuannya itu berkaitan dengan keberuntungan gitu. Iya Kang, bener Kang. Terus pohon di belakang ini apa Kang? Pohon di belakang saya ini adalah pohon peninggalan Kita ke sana yuk. dari buyut yang babat alas di lokasi ini. Oh, di sini ada makam gitu. Ada Kang. Jadi masyarakat yang datang ke sini untuk mencari sarana keberuntungan itu duduk bertapa di sini atau bagaimana Kang itu Kang? Masyarakat sekitar atau masyarakat di luar desa di sini mencari keberuntungan di tempat ini, dia mengunjungi mbah atau sesepuh desa sini yang babat alas ini untuk melakukan sebuah ritual menurut kepercayaan mereka masing-masing. Istilahnya ziarah gitu. Ziarah ke makam beliau. Ke makam beliau. Oke. Terus kita kan berada di tengah-tengah dari kebun tebu gitu Kang ya. Iya. Untuk lokasinya ini ikut wilayah mana Kang ini Kang? Kalau untuk lokasinya ini masih ikut Kecamatan Paserpan. Desanya Binong. Desa Binong, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan gitu ya. Iya. Dan untuk lokasinya kita berada di tengah-tengah kebun tebu. Tebu. Ya. Jadi kita dikelilingi kebun tebu gitu. Kebun tebu. Oke. Dan ini termasuk salah satu saksi bisu gitu Kang ya. Saksi bisu dari tempat yang babat alas di tempat ini. Oke. Dan ini termasuk pohon beringin yang cukup langka ya. Cukup langka, cukup tua sekali. Mungkin umurnya udah ratusan ini ya. Mungkin. Lebih Kang. Lebih Kang ya. Kalau ratusan ini. Ini diameternya cukup besar ya. Kalau cukup besar. 3,5 meter ada ya. Melingkar gitu ya. Melingkar. Besar. Terus biasanya Kang, ini kan kebetulan tidak ada orang gitu ya, kosong gitu. Ketika seseorang datang ke sini untuk melakukan ritual atau melakukan tirakat dengan tujuan mencari keberuntungan ya, beliau itu gimana? Apakah bertapa di makam beliau atau di luar ini? Ada di luar makam atau seperti apa gitu? Mereka yang mencari keberuntungan di lokasi ini kan, mereka tidak bertapa di sini, tidak. Kadang mereka cuma menaruh sebuah dupa untuk menghormati. Ya mereka tetap pergi ke makam beliau, mengirim doa, gitu. Mengirim doa ke makam beliau dengan tujuan mencari keberuntungan supaya tercapai keberuntungan yang dihajatkan gitu. Dan kebanyakan orang yang datang ke sini itu terwujud gitu Kang. Terwujud. Oke, banyak terwujud. Boleh kita keliling-keliling sini? Di sini tuh ada apa saja? Boleh Kang. Sini. Ini musola Kang. Musola yang dibangun di lokasi ini supaya jikalau ada penziarah kedatang ke sini supaya yang bisa sholat, bisa sholat gitu, bisa sholat gitu. Dan lengkap dengan kamar mandinya. Lengkap gitu kamar mandi sama sumur untuk mengambil airnya. Oh, ada sumurnya? Ada sumurnya. Di sebelah mana Kang? Sebelah sini Kang. Oke. Itu sumur baru atau memang sudah ada Kang? Kalau renovasinya ini baru Kang, tapi kalau sumurnya udah lama. Dan airnya bening gitu ya Kang? Jernih Kang. Jernih ya. Dalam Kang? Dalam.
Dalam yo. Gak kelihatan dalam. Takut kan? Iya. Jadi ini untuk renovasi baru. Sumurnya memang sudah ada. Gitu. Sudah ada, dari dulu sudah ada sudah. Jadi di sini ada sebuah musola gitu ya, yang ditujukan biar pengunjung itu yang mau sholat dulu. Sholat gitu. dulu. Oke, atau duduk-duduk sambil wiritan gitu kan. Berarti ini sering kali ya ada orang yang datang ke sini ngalap barokah gitu Kang ya? Sering Kang, banyak Kang. Kadang ada orang yang terbelit hutang datang ke sini. Ada orang yang pingin kayak naik jabatan atau melamar kerja datang ke sini. Kayak ada orang yang mau supaya berprestasi entah apa ya datang ke sini untuk ngalap barokah Kang. Dan di depan kita ini termasuk makam kuno gitu. Termasuk makam kuno Kang. Artinya di sini tuh memang ada makam juga gitu. Ada makam juga. Selain makam Mbah Buyut juga ada makam yang lain gitu kan? Ada yang lain Kang. Oke. Nah, ini merupakan makam dari leluhur warga sini gitu ya. Leluhur sesepuh dari warga sini. Namanya beliau siapa? Namanya beliau Mbah Mambang. Mbah Mambang. Mbah Mambang. Oke, kita masuk ke dalam. Permisi. Oke. Monggo Kang. Rahayu Mbah. Assalamualaikum. Putune sambang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada dua makam ya. Ini laki-laki dan perempuan gitu Kang ya. Laki-laki dan perempuan. Terus ini termasuk apa Kang? Istri beliau atau bagaimana Kang? Iya Kang, istri beliau. Oh gitu ya. Suasananya sejuk ya Kang ya. Iya. Dan di sana ada nama beliau, makam Mbah Mambang. Boleh diceritakan kisah beliau? Mungkin akan tahu tentang kisah-kisah Mbah Buyut ini. Kisah dari Mbah Buyut ini, Mbah Mambang ini mendapat julukan Mambang itu dalam artian ngambang Kang. Ngambang yang dimaksudnya ngambang itu dunia itu mengambang. Artinya? Dunia mengambang itu artinya tidak selalu digenggam. Jika ada orang butuh bantuan, mudah untuk memberikan bantuan. Jika orang membutuhkan pertolongan entah apa, dia mudah memberikan pertolongan. Maka dari itu dia mendapat julukan Mambang atau ngambang. Mambang atau ngambang? Ngambang, seakan-akan dunia itu mengambang, gak masuk ke dalam hatinya untuk dunia ini terasa begitu berat untuk dilepaskan, tidak ada. Jadi mengambang semua dunia ini, gak ada artinya kayaknya gitu loh Kang. Semasa hidup beliau itu memang terkenal suka membantu, dermawan, suku Manolo. Sampai beliau wafat pun dipercaya memberikan keberuntungan gitu. Benar sekali ya. Bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang percaya dan membutuhkan. Iya kan. Terlepas dari itu semua teman-teman, terlepas dari itu semua, kembali lagi ke saudara-saudara di luar sana, mau percaya mau tidak ya terserah mereka gitu ya. Jadi kita di sini hanya memperlihatkan bahwa ada satu tempat yaitu makam dari Mbah Buyut Mambang. Mbah Buyut Mambang yang dikenal atau dipercaya oleh warga sekitar itu tempat untuk mencari sarana keberuntungan. Sarana keberuntungan. Oke. Dan yang Mbah laki-laki yang mana ini Kang? Kurang tahu ya Kang ya, soalnya ditutup. Tapi meskipun ditutup, kalau saya pribadi ada tanda Kang. Iya, kemungkinan. Tandanya kalau yang ada pemuncak itu biasanya laki-laki, yang sebelah sini. Iya, kemungkinan gitu yang kan. Sebelah sini. Yang sebelah sana agak datar. Jadi kalau melihat dari tanda makam ini, yang di sini ini sosok laki-laki, yang sebelah sana beliau perempuan gitu. Perempuan. Jadi ini sampai saat ini pun masih
itu Kang ya, masih ada ya, ada orang yang sowan ke sini untuk ngalap barokah. Ngalap barokah. Iya. Dan tujuannya itu masing-masing ya. Masing-masing. Seperti yang panjenengan jelaskan tadi, ada yang mencari rezeki, ada yang mau daftar kerja, iya, ada yang mau buka dagangan gitu ya. Dari masyarakat sekitar pun mengatakan dermawan gitu ya. Mbah yang dermawan. Dan ini masih baru kayaknya Kang, bunga yang ada di sini itu barusan ada yang datang di luar Kang, orang yang mau ziarah. Oke. Entah ini batu nisan asli atau baru, kita tidak tahu teman-teman. Coba mungkin diperlihatkan sedikit biar iya di bagian belakangnya, gak apa-apa. Sini. Jangan dibuka kita. Nah. Anu ya, sudah itu ya. Apa namanya? Baru semen ya. Sudah direnovasi. Sudah disemen. Pak, jadi ini apa ya istilahnya itu, memang sering kali warga datang ke sini gitu Bang? Sering Kang, banyak. Dan di sini juga ada masnya yang sedang kirim doa sama Mbah Buyut. Nah ini seperti ini kondisinya teman-teman ya. Nah oke, coba kita keliling di belakang sana Kang. Yuk, monggo. Biar tidak mengganggu emasnya yang lagi kirim doa. Iya Kang. Siap, monggo Kang, siap Kang. Untuk bangunannya sederhana ya. Sederhana Kang. Dan ini cukup jauh dari rumah warga gitu ya. Kurang lebih ya 300 meter lah Kang, 300-400 meter dari rumah warga gitu loh Kang. Kalau kita melihat dari pohon ini memang luar biasa gitu loh, besar banget gitu ya, seperti ini. Jadi inilah tempat dimana seringkali orang datang ke sini dengan niat-niat tertentu, tujuannya itu untuk mencari keberuntungan. Terlepas dari itu semua, kembali lagi ke panjenengan teman-teman. Artinya kembali ke penilaian kita masing-masing. Niatnya apa, tujuannya apa. Yang jelas di sini masih ada sebuah peninggalan leluhur ya, sebuah makam. Ini merupakan yang membabat alas desa sini. Tepatnya desa apa Kang? Desa Winong, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini perlu dilestarikan ya, lebih mengenang masa-masa jasanya beliau gitu. Iya Kang. Jadi kita tuh tetap uri-uri sejarah supaya tahu bahwa di sini tuh dulunya alas sehingga dibabat dan sudah menjadi kampung. Benar. Pemuda-pemuda atau warga kita alangkah baiknya itu mengingat atau mengenang jasa-jasa leluhur kita. Jangan sampai leluhur kita itu digantikan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Iya benar Kang. Yang sudah viral-viral itu kan. Iya benar. Ada makam yang tidak dirawat, terus diaku-akuin gitu. Di apa namanya itulah. Iya itulah Kang. Iya. Ya mungkin cukup ya teman-teman, seperti ini kondisinya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.